Ah, pagi. Selamat pagi. Jadi bengkel juga kita kedatangan mobil yang dapat laka ya, kecelakaan. Kecelakaannya cukup berat, tapi alhamdulillah masih untung kalau orang Jawa bilang nggak ada korban jiwa. Jadi ini mobil lagi ngantri, ada truk yang lawan arah langsung ngehantam. Jadi hancurnya sampai kayak begini. Nah kita ini kalau dapat mobil yang kayak gini nih jadi serba salah, kasihan gitu. Maksudnya orang udah dapat musibah, nah terus kita disuruh estimasi harganya, ini serba salah. Karena ya memang pasti biayanya mahal ya, tapi dia pinginnya kembali ke seperti awal, itu ya tentu kan kalau mengerjakannya tambah sulit sebetulnya biaya mahal, tapi orang kena musibah jadi serba salah. Tapi ya kita juga nanti ada kebetulan setelah berproses juga akhirnya pemiliknya itu merelakan untuk mobil ini dilepas begitu saja. Nah, menjual kayak begini juga sebetulnya juga ada pangsa pasarnya gitu. Ada pangsa pasarnya asal harganya cocok. Jadi saya jelaskan kurang lebih eh, tingkat kesulitannya bagaimana atau pilihannya bagaimana, saya dibantu sama kan. Ini kan lihat dulu ke kamera. Ya. Ini namanya Solekan ini. Ini dia ngikut dari saya dari tahun 96 ya, ada ya? 95 tuh, malah 95 dari anak saya umur 1 tahun. Nah ini dia yang bantu saya kurang lebih bisa menjelaskan tekniknya. Sebetulnya kalau ini ingin dipulihkan itu bagaimana, apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dibelanjakan, dan separah apa, nanti dia bisa menjelaskannya, kita tanya jawab sama dia. Oke kan, jelaskan kan, ini ya, seberapa ya, parah nih. Ini sebenarnya kalau nggak dibongkar dari awal, bentuknya masih utuh, itu bisa kembali kayak semula. Karena kesalahan dari awal udah dicopotin, jadi bentuknya nggak ketahuan. Nah kalau dari awal dia dibiarin nggak dicopotin, ini bisa di tracker ditarikin, baru dicopotin satu-satu pakai mata bor yang kecil itu per panel. Karena udah kesalahan dari awal ya akhirnya kita nggak usah nyalahin, tapi yang penting bagaimana akhirnya ya. Tapi ya itu betul. Jadi kalau misalnya dia masih utuh, gampang ditariknya karena tahu bentuknya. Mungkin ditarik dari arah dia benturannya ya. Iya. Dan juga kan gini ya, makanya kalau ada accident itu tipsnya paling penting buru-buru diselesaikan dengan urusan kepolisiannya. Buru-buru kendaraan itu ditarik dari istilahnya tempat penampungan dengan lain-lain. Karena kalau sudah diam begitu lama, itu karat dengan lain-lain sudah menyerang. Jadi akhirnya nanti barang yang berharganya itu makin sedikit. Kita bisa ngelihat ini sebelah sini. Ini yang kena apa aja kan? Kalau di dalamnya juga melintir. Terutama di bagian pedal gas itu kena, terus pegangan dashboard juga itu kena karena udah dibenerin sedikit agak mendingan itu enggak napak. Nah yang lainnya nih, ini terutama ini udah nggak bisa ini karena udah terlanjur dipotong-potong. Di tempat yang jual kampak apa spare part itu sebetulnya dijual satu ini, tapi lumayan 8 juta. Bisa ngeliat ini di belakang juga dia kena, jadi di kenanya tuh kayaknya ini depan belakang ini. Ini mesinnya Pak? Ini mesinnya, ini mesinnya sih utuh. Ya walaupun begini ini ada yang minat,
ternyata mungkin dia ingin memanfaatkan yang masih baik ya, mesinnya ECU-nya ini masih bagus, gearboxnya juga dia masih bagus, jok-joknya ini masih bagus, Masih jadi utuh. mungkin entah mau dimodifikasi atau apa, paling enak. Tapi ini daripada benarkan gini, paling enak kita kalau dapat bodi utuh ya. Ya. Ya itulah. Tapi ya karena keputusan pun akhirnya juga adalah keputusan pemilik ya. Jadi mana untungnya dengan lain-lain, ya kita cuman menjalankan amanat. Ini dalamannya termasuk yang kurang lebih barang-barangnya masih berharga untuk bisa dimanfaatkan lagi. Misalnya jok-joknya, lampu-lampunya, karet atau apa ya, artinya yang tidak accident tuh masih bisa dimanfaatkan. Termasuk juga yang berharga itu suratnya. Suratnya. Jadi nomor mesin STNK dan nomor chassis itu juga penting. Itu yang ada harganya. Pelek-peleknya juga bisa. Oke, makasih. Kalau dimodalin sama apa bisa berapa lama kan? Paling enak mah kalau dapat bodi utuh ya. Ya. Ya mungkin hari ini kali ini udah selesai. Tapi saya cuma mau cerita ya. Kita mau cerita. Disinilah kalau pentingnya kita punya, kalau kerasa punya asuransi itu bergunanya kalau kayak begini. Karena kerusakan lebih dari 70% itu memang lebih baik memang diganti gitu. Tapi kalau kehilangan dan kerusakan 70% itu baru merasa pentingnya punya asuransi. Dan asuransi itu kalau memperpanjang tuh harus ingat tanggal berakhirnya kapan. Kadang-kadang kita accident kan nggak tahu ya. Misalnya gini, tanggalnya baru aja kelewat 1 hari tiba-tiba ada accident. Wah itu namanya udah kasihan gitu. Jadi kembali lagi pentingnya, ngerasa penting asuransi ya terserah ya kepada teman-teman ya. Tapi kalau kejadiannya kayak gini, saya sih merasa itu penting asuransi. Baik, terima kasih ya.